Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasibi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjidil Mukmin, Jalan Bunga Mawar, Pasar 5, Padang Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar datang seorang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk manusia yang lainnya. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengira yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang hebat tahajudnya, yang mantap bacaan Al-Qur'annya, yang berkali-kali haji dan umroh. Akan tapi tidak. Inilah fenomena kalau Allah ingin mencintai apa yang ingin dicintai oleh Allah. Yang pertama kaum muslimin, yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah orang yang hidupnya berguna untuk orang lain. Apakah sudah berguna kita untuk orang lain? Bukan hanya untuk hidup sendiri. Kalau baik secara pribadi, kita rajin ke masjid, rajin sholat dan segala macam, itu hanya menambah pundi-pundi amal untuk pribadi kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan tetangga, andai tolan yang lainnya. Mari kita membuat agar bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, yang memiliki jabatan. Kalau kita memiliki jabatan sebagai kepling atau wali kota, mari makmurkan rakyat, mudahkan yang sulit. Ingin supaya kehidupan rakyat kita mampu berarah yang lebih baik untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Menjadi seorang pemimpin yang mampu memakmurkan rakyat, jauh Allah lebih cinta kepadanya. Lalu yang kedua, apabila kita berilmu, mari kita berikan ilmu itu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu itu sebagai dakwah hanya di atas mimbar, akan tapi ilmu yang manfaat adalah yang bisa kita contoh, memberi contoh langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan dengan profesi kita masing-masing. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki ekonomi yang kuat, harta yang banyak, sudah bisa kita pergunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Contoh yang paling singkat sajalah, yang paling kecil. Selama ini anak-anak kita belajar di rumah karena sekarang masalah Covid belum selesai. Pertanyaan kaum muslimin, tidak semua anak-anak kaum muslimin memiliki HP Android dan yang namanya paket. Tentu keterbatasan masih ada. Jikalau kita kaum muslimin kita lihat keuangan daripada BKM Masjid mungkin tidak mencukupi, alangkah baiknya kita yang memiliki ekonomi yang harta yang banyak. Kenapa kita tak pergunakan
kita buat wifi di masjid. Untuk apa? Supaya anak-anak muslim bisa sholat di sini, bisa belajar, bisa menuntut ilmu, mengerjakan amal. Syukur-syukur mereka bisa menggantikan kita menjadi imam, muadzin dan segala macam. Mereka belajar dan bisa sholat duha, dilanjuti oleh sholat zuhur. Ini luar biasa. Tapi apa kenyataannya? Mereka sekarang berada di warnet, karena di warnet lah yang ada internetnya. Mereka sekarang berada di mana berada? Di warung remang-remang, di kafe dan segala macam yang ada wifi-nya. Maka mereka melihat tindak tanduk yang tidak baik. Tapi apa daya? Karena di situ ada wifi. Kenapa kaum muslimin kita tidak mempergunakan keuangan kita yang ada? Mungkin keterbatasan dana masjid bisa kita pergunakan bagi yang mampu. Ini hal-hal yang paling kecil yang mampu bermanfaat untuk kaum muslimin dan dunia akhirat. Tidak akan mungkin kita bisa selamanya terus begini kalau tidak diisi oleh anak-anak generasi muda Islam yang ada di daerah Pasar 5 ini. Mereka lah yang akan membangkitkan Islam. Tidak akan terjadi kekuatan Islam kalau tidak ada mereka. Apakah masjid yang kita cinta ini akan berfungsi sebagai museum atau tidak? Kita lihat Erdogan telah membuka masjid yang 85 tahun dibuat oleh sekuler sama orang Turki. Sekarang dah berkumandangkan azan. Bagaimana dengan masjid kita? Mari kita perdaya kekuatan kita. Lalu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang dicintai oleh Allah? Yang paling berguna yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain. Tidak usah susah-susah. Senyum saja kita sudah membahagiakan orang. Berkata yang baik pun sudah membahagiakan orang. Ketika ada famili kita sakit, mari kita kunjungin. Jangan tidak mau tahu. Seakan-akan kita masa bodoh. Urusan sakit itu urusan dia, tidak ada sangkut paut dengan saya. Jangan. Karena kekuatan Islam adalah persaudaraan. Lalu kaum muslimin, dengan wajah yang ceria saja kita sudah menyenangkan daripada tetangga. Andai tolan yang berjumpa, Masya Allah, Islam ini luar biasa berbuat baik. Sedekah saja pun kita sudah yang namanya berinfak atau bersedekah saja kepada kaum muslimin, sudah Allah hitung pahalanya. Masya Allah. Tabassumuka fi wajhika akhika laka sedekah. Masya Allah, luar biasa. Lalu kaum muslimin memakai wangi-wangian. Apa maksudnya? Ketika kita hendak ke masjid, kita tidak ingin menyakiti kaum muslimin lain dengan bau badan kita. Kita mandi, memakai wangi-wangian. Ini adalah satu anjaran supaya apa? Supaya kita memuliakan kaum muslimin yang lainnya. Tidak kita ingkari dengan kesakitan mereka, dengan bau badan kita tidak enak. Ini hal-hal yang sensitif, yang kecil, tapi kadang-kadang lupa kita untuk memperbaikinya. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah lagi, hilangkan kesusahan di antara famili kita. Masya Allah, kalau ada kesusahan, mari kita hilangkan. Rasulullah bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan orang muslim, maka Allah akan menghilangkannya kesusahan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Allah permudah langkah kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh problem dan masalah. Pasti ada masalah. Kita harus membantu masalah-masalah kaum muslimin. Jangan hanya diam saja seakan tidak peduli. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Mari kita bantu semampu kita. Lalu kaum muslimin di Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling cinta oleh Allah dan Rasul adalah membayarkan hutang orang yang berhutang. Masya Allah, kita bebaskan hutang famili kita apabila kita mampu. Ini masalahnya. Yang membebaskan hutang jauh lebih baik daripada sedekah. Masya Allah. Ketika tidak ada pilihan lain, mungkin dia pergi berhutang ke tempat kita, sudah tidak tahu lagi dia mau melangkah kemana. Saya yakin kalau dia seandainya tidak perlu, tidak mungkin dia pergi ke tempat kita. Yang menjadi masalah kaum muslimin seakan-akan masalah hutang, masalah pekerjaan menjadi tabu yang kita bicarakan. Kita di masjid hanya membicarakan masalah beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi masalah. Seakan-akan pembicaraan masalah utang menjadi tabu. Dan yang paling aneh dan memalukan, banyak rentenir-rentenir yang berada di sekeliling daripada masjid. Ini sangat memalukan. Kenapa? Kita tidak memperkuat perdaya daripada ukhuwah, daripada ekonomi umat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ekonomi umat Islam, yang mampu menandingi ekonomi umat yang lainnya. Kaum muslimin, kita harus tahu umat Islam tahun 1970 berada di 99% Islam. Masuk tahun 90 berada 90%.
Masuk tahun 98 ketika reformasi sudah berada di 81%. Dan sekarang posisi 2022 berada di posisi 79%. Ini sangat mengkhawatirkan. Kita selalu egois dalam menghadapi silaturahmi. Seakan-akan kita prioritaskan haji berkali-kali dengan umroh berkali-kali sudah memantapkan kita. Betul, tidak salah. Tapi kita harus lihat bagaimana famili andetolan kita yang menderita dengan ekonominya. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang Islam harus bangkit dengan kekuatannya. Kalau tidak, maka umat-umat lain akan terus membantu. Kenapa? Bidang ekonomi seakan-akan masalah lapangan kerja, ekonomi, kemiskinan, kita tidak peduli, seolah-olah adalah itu masalah pemerintah. Ini yang bahaya. Yang jadi masalah sekarang, yang menyelesaikan daripada masalah ekonomi dan kemiskinan di Indonesia ini adalah diambil oleh umat lain di desa-desa. Betapa banyak kantong umat Islam sekarang hilang daripada peredaran menjadi agama lain. Ini mengkhawatirkan kita. Kalau ini tidak dibangkitkan oleh umat Islam, bisa dikatakan tahun 2050 kekuatan umat Islam di Indonesia ini dengan umat Islam dengan non-muslim hampir 50-50, dan ini sangat membahayakan kaum muslimin. Kaum muslimin pada Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin yang keempat adalah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah memberi makan orang-orang yang lapar. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidakkan dikatakan beriman walaupun Anda sholat, siapa yang bisa tidur nyenyak sementara familinya merintih dalam kelaparan dan tidak memiliki harta dan uang. Masya Allah. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita tidur nyenyak sekarang dalam COVID-19 ini? Sementara kita lihat banyak daripada bencana-bencana COVID ini, andai tolan kita yang tidak memiliki uang, beras dan segala macam, siapapun dia, dari negara manapun, apapun sukunya, Islam, bagaimana bisa kita bantu, kita bantu. Tidak kita lihat siapa dia, tapi lihatlah dia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bantulah dia. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, sungguh saya membantu kebutuhan kaum muslimin jauh lebih baik daripada saya iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini daripada perkataan Rasulullah. Lebih baik Rasulullah membantu kaum muslimin andai tolan yang tidak ada beras dan tidak memiliki uang ekonomi yang kekurangan daripada Rasulullah iktikaf di Masjid Nabawi. Kita tahu iktikaf di Masjid Nabawi, 1 kali iktikaf di masjid lain adalah 1000 daripada balasan yang Allah berikan. Luar biasa daripada pahala yang Allah berikan. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf di masjid boleh dan sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi itu hanya untuk kita sendiri dan pribadi kita. Tidak pernah dengan iktikaf di masjid lalu orang bisa kenyang, tidak ada duit, tidak kita beri, tidak akan bisa. Maka salah satu solusinya adalah bantulah kaum muslimin yang lainnya. Lalu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang dicintai oleh Allah adalah barang siapa yang bisa menahan emosi, maka Allah akan menutupi celah dan cacatnya. Masya Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah di tengah-tengah kita, hal-hal yang sepele karena kita tidak bisa menahan emosi menjadi masalah yang besar. Seringkali kita lihat pertengkaran dan segala macam, padahal tidak seharusnya terjadi. Disinilah kita fungsinya umat Islam. Islam datang ke dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Untuk siapa saja, jangankan untuk orang muslim. Untuk orang-orang non muslim pun menjadi rahmat. Ini luar biasanya Islam. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah saya sebuah nasihat." Lalu Rasul menjawab, "La taqtab." Bertanya lagi para sahabat, "Ya Rasulullah, berikanlah saya sebuah nasihat." La taqtab, kata Rasulullah. Lalu orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat." La taqtab walakal jannah. "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Rasul menjawab, "Jangan engkau marah." Dijawab lagi sama Rasulullah, "Jangan engkau marah." Dijawab lagi dengan ketiga sama Rasulullah, "Jangan engkau marah dan surga menantimu." Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya
kita bisa menahankan marah itu. Maka dari amarah ini bisa mendatangkan penyakit yang luar biasa banyak. Tapi Allah dan Rasulnya melindungi orang-orang yang sabar. Barang siapa yang tidak mau bertengkar, kata Rasulullah, meskipun dia benar, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Ketika kita benar, lalu orang mengajak berantem sama kita dan segala macam, kita mengalah dan segala macam, luar biasa lebih mulia. Inilah kaum muslimin. Kenapa ketika perang Badar yang luar biasa dahsyatnya, ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah hancur-hancuran, lalu sahabat bertanya, kita baru memenangkan perang. Tidak, kata Rasulullah. Kita hanya memenangi perang yang paling kecil. Lalu perang yang paling besar apa ya Rasulullah? Sementara pasukan kita sudah banyak yang mati, gigi kita rontok dan segala macam. Perang yang paling besar adalah menahan hawa nafsu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, barang siapa di antara kita hidup di tengah masyarakat yang bisa menahan hawa nafsu yang paling kecil saja, hari ini kita memiliki kemenangan yang luar biasa. Kita bisa sabar daripada segala macam orang-orang. Kita bisa kekuatan, kita bisa kita aplikasi dengan apa? Dengan tidak emosi. Betapa banyak kaum muslimin sekarang banyak penyakit yang luar biasa. Intinya apa? Karena tidak sabar. Intinya marah. Intinya emosi. Islam adalah solusi 1400 tahun yang lalu mempelajari bagaimana kita bisa menyabarkan diri. Sabar, itulah kata-kata yang luar biasa yang sudah dipraktekkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung mempraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bisa sampai ke Indonesia, Islam bisa sampai ke penjuru dunia. Apa kuncinya? Karena Rasulullah dengan para sahabat memiliki sifat yang sabar. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.